Kristanto NIM 11418013. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai modul dekomposisi yang telah kami lakukan. Dekomposisi sendiri adalah proses penguraian makhluk hidup oleh organisme yang ada, yaitu bakteri, fungi, atau organisme lain. Dalam makroekosistem, dekomposisi berfungsi dalam dua hal, yaitu daur nutrisi dan daur energi, di mana kita menggunakan nutrisi dan energi untuk hidup. Lalu ketika kita mati, kita akan diuraikan dan menjadi energi dan nutrisi untuk makhluk hidup selanjutnya. Pada percobaan ini dilakukan 4 perlakuan, yaitu hangat dengan aerasi, hangat tanpa aerasi, dingin dengan aerasi, dingin tanpa aerasi. Untuk perlakuan hangat, disimpan di screen house dengan suhu 29,2 dan kelembapan 55%. Untuk perlakuan dingin, disimpan di kulkas yang ada di Labtech 1A. Untuk perlakuan aerasi, diaduk setiap 3 hari sekali selama 30 detik tiap mengadukannya. Dan untuk perlakuan tanpa aerasi, hanya disimpan saja di tiap tempat yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi. Menurut PAR pada tahun 2007, secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor bahan organik yang meliputi nisbah C per N rasio, lalu kadar lignin dan ukuran bahan tersebut, serta komposisi kimiawi dari bahan tersebut. Lalu yang kedua yaitu faktor lingkungan. Menurut Andrianto pada tahun 2015, faktor lingkungan tersebut meliputi yang pertama adalah temperatur. Nah, temperatur ini dapat mempengaruhi laju dekomposisi secara langsung dengan meningkatkan aktivitas dari mikroba. Nah, jadi apabila terjadi peningkatan suhu, maka akan terjadi peningkatan eksponensial terhadap laju respirasi mikroba, sehingga akan mempercepat terjadinya mineralisasi serta diubahnya karbon organik menjadi CO2. Nah, apabila peningkatan suhu yang tinggi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka laju dekomposisi juga akan terjadi lebih cepat. Lalu yang kedua adalah kelembaban. Nah, dekomposer seperti bakteri ataupun jamur akan bekerja pada kondisi produktif itu pada kelembaban yang hangat, di mana kelembaban yang hangat tersebut adalah pada kondisi pasokan oksigen tersebut cukup. Nah, pasokan oksigen yang cukup tersebut yaitu pada kondisi aerobik. Nah, lalu yang ketiga adalah pH. Nah, secara umum pada pH yang rendah, maka laju dekomposisinya juga lebih rendah dibandingkan pada keadaan yang pH-nya netral. Lalu yang terakhir adalah bakteri. Nah, bakteri dan jamur merupakan agen dekomposer. Nah, jadi apabila pada suatu daerah yang kadar mikroorganisme seperti bakteri dan jamur tersebut lebih tinggi, maka laju dekomposisi juga terjadi akan lebih tinggi dibanding daerah yang memiliki kadar bakteri dan jamur yang lebih rendah. Iya, jadi saya akan menjelaskan mengenai pengaruh suhu dan aerasi. Nah, menurut Asuti et al. 2014 bahwa semakin tinggi suhu maka konsumsi oksigen akan semakin meningkat dan laju dekomposisi akan semakin cepat. Nah, hal ini dikarenakan suhu mempengaruhi reaksi oksidasi melalui kinerja enzim-enzim pada mikroorganisme pengoksidasi. Oleh karena itu, ketika suhu meningkat, maka laju dekomposisi pun akan semakin meningkat. Nah, untuk aerasi, menurut Ardianti et al. 2017 bahwa tujuan aerasi ini untuk memasok oksigen bagi pertumbuhan mikroorganisme serta membawa uap yang terbentuk untuk keluar. Nah, jadi proses aerasi ini, ketika proses aerasinya baik, maka tidak akan menimbulkan bau busuk. Nah, ketersediaan oksigen yang cukup dapat mempercepat terjadinya dekomposisi. Oleh karena itu, adanya aerasi akan menyebabkan semakin cepatnya laju dekomposisi. Perkenalkan, nama saya Selvina Cayani, NIM 11418010, akan menjelaskan tentang pengaruh mikroorganisme terhadap proses dekomposisi. Nah, jadi pada jurnal kali ini disebutkan bahwa proses dekomposisi yang terjadi secara biologis itu oleh mikroorganisme, terutama peran adanya bakteri dan juga fungi. Lalu selain itu, adanya juga bantuan dari enzim yang dapat menguraikan bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain.
Setelah dilakukan praktikum dekomposisi selama 28 hari dengan 4 perlakuan, yaitu pertama, dingin aerasi, kedua, dingin tanpa aerasi, ketiga, hangat aerasi, dan hangat tanpa aerasi, didapatkan berat bayam akhir sebagai berikut rata-ratanya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa berat bayam akhir paling sedikit didapatkan pada perlakuan suhu hangat dengan aerasi, dan terbanyak suhu dingin tanpa aerasi. Dari berat bayam akhir juga didapatkan jumlah berat bayam yang berkurang sebagai berikut, yang jumlahnya berbanding terbalik dengan berat bayam akhir. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dihitung persentase bayam yang tersisa dan laju dekomposisi. Data berat bayam yang tersisa didapatkan yang terbanyak pada dingin tanpa aerasi dan paling sedikit hangat aerasi. Hal tersebut berkaitan dengan laju dekomposisi, karena laju dekomposisi pada hangat aerasi itu paling tinggi, sedangkan yang dingin tanpa aerasi paling rendah. Laju dekomposisi tersebut dihitung dengan satuan gram per hari. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses dekomposisi berjalan lebih cepat pada suhu hangat dibanding yang dingin, serta pada keadaan oksigen yang teraerasi dibanding dengan keadaan tanpa oksigen atau tidak teraerasi.